wabarakatuh. Nama saya Tristianese, NIM 2002-11644. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi, Islam dan ilmu pengetahuan, sejak kelahirannya, Islam telah terampil sebagai agama yang memberikan perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dan urusan muamalah. Keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan menjadi penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan di zaman modern saat ini. Sejak manusia memasuki zaman modern, mereka mampu mengembangkan potensi-potensi rasionalnya. Mereka telah membebaskan diri dari belenggu pemikiran mistis yang rasional. Sejak manusia memiliki zaman modern, mereka mampu mengembangkan potensi-potensi rasionalnya. Mereka telah membebaskan diri dari belenggu pemikiran mistis yang rasional dan belenggu pemikiran hukum alam yang sangat mengikat kebebasan manusia. Dalam keadaan demikian, kita saat ini nampaknya sudah mendesak untuk memiliki ilmu pengetahuan sosial yang mampu membebaskan manusia dari berbagai problema tersebut. Ilmu pengetahuan sosial yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang digali dari nilai-nilai agama. Kita butuh ilmu sosial yang tidak hanya berhenti pada menjelaskan fenomena sosial, tetapi dapat memecahkan secara memuaskan. Ilmu sosial yang demikian yaitu ilmu sosial yang dapat meluruskan gerak langkah perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini, dan juga dapat meredam berbagai kerusuhan sosial dan tindakan kriminal lainnya yang saat ini mewarnai kehidupan. 2. Pandangan Islam tentang ilmu sains. Selain ilmu sosial, ilmu-ilmu sains pun dipelajari dalam Islam yang bertumpu pada kajian ayat-ayat yang ada di jagat raya. Menggunakan metode kajian eksperimen di laboratorium dengan syarat-syarat dan langkah-langkahnya yang teruji oleh para ahli. Dan melalui metode eksperimen ini maka dihasilkan ilmu-ilmu alam seperti biologi, fisika, pertanian, kedokteran, kehewanan, perhutanan, perairan, perudaraan, percuacaan, dan sebagainya. Yang di dalamnya juga terdapat berbagai teori mazhab yang tidak sepenuhnya sama. Di zaman klasik, tokoh ilmuwan Islam juga pernah mempraktikkan ilmu sains, misalnya Ibnu Sina, yang menekuni ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran yang dikembangkan oleh Ibnu Sina berdasarkan pada konsep tentang jiwa manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani, yang saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu dan lainnya. Konsep jiwa manusia itu dipengaruhi oleh pandangan filsafatnya yang dijiwai Al-Quran. Karena itu, pengobatan yang ia lakukan tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu murni fisik semata-mata, melainkan terpadu dengan konsep dan jiwa. Suatu ilmu kedokteran yang melihat manusia bukan semata-mata sebagai makhluk biologis fisikal, melainkan sebagai makhluk psikologis spiritual. Ilmu kedokteran yang bukan semata-mata bertumpu pada analisis yang serba mekanis akademis, melainkan juga ilmu kedokteran yang bersahabat dengan alam dan lingkungan. Ilmu kedokteran yang melihat bahwa obat-obatan yang berasal dari alam sebagai alternatif yang tidak kalah pentingnya dari obat-obatan yang diolah secara teknologi. 3. Pandangan Islam tentang pendidikan. Islam tidak pernah membedakan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum keduniaan, dan tidak berpandang dikotomis mengenai ilmu pengetahuan. Namun demikian, dalam realitas sejarahnya justru supremasi lebih diberikan pada ilmu-ilmu agama sebagai jalan menuju Tuhan. Jadi kesimpulan materi saya yaitu alam sudut pandang Islam. Ilmu diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil Islam dan ilmu pengetahuan, pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan Muslim yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup manusia, dan di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang universal. Sehingga pada masa keemasannya umat Islam mampu merubah dunia barat yang pada saat itu mengalami masa kelam. Pada masa keemasan Islam, banyak ilmuwan Muslim yang melakukan riset
dan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosofi para ilmuwan Yunani, sehingga tingkat kemajuan ilmu pengetahuan pun meningkat pesat kala itu. Dan karena semua fakta tersebut, tidak bisa kita pungkiri bahwa Islam juga ikut andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Gusti. Jadi lagi fokus. Wes. Kira go. Mau berandal sih. Mana ini?